Halo anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi untuk submateri terakhir di tema yang kedua mengenai ciri khusus makhluk hidup. Berikutnya kita akan lanjutkan submateri adaptasi makhluk hidup. Jenis adaptasi makhluk hidup ada 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi berkaitan dengan penyesuaian bentuk organ tubuh. Jadi dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Penyebabnya adalah perbedaan makanan dan habitat. Contohnya adaptasi morfologi yaitu bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut pada burung maupun serangga yang berbeda-beda. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi berkaitan dengan penyesuaian fungsi alat tubuh. Kalau adaptasi morfologi kita bisa lihat karena bisa terlihat secara fisik. Namun untuk adaptasi fisiologi kita tidak dapat melihatnya karena ini berkaitan dengan fungsi alat tubuh yang melibatkan zat kimia untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Contohnya adalah mawar mengeluarkan bau harum untuk menarik serangga, kantong semar mengeluarkan nektar, kemudian bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk. Itu adalah adaptasi fisiologi. Berikutnya yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Ini juga bisa kita lihat, bisa kita amati. Berkaitan dengan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup, berkaitan dengan makanan, udara dingin maupun untuk pertahanan diri. Kalau morfologi hanya karena perbedaan habitat dan makanan, namun untuk tingkah laku ada penambahan yaitu pertahanan diri dan untuk penyesuaian udara dingin. Contohnya adalah pada hewan adalah peristiwa mimikri, autotomi untuk Yang pertama kita akan bahas adalah adaptasi morfologi bentuk kaki dan paruh pada burung. Tujuannya tadi adalah untuk mencari makanan. Baiklah, kita akan mulai untuk morfologi bentuk kaki dan paruh pada burung sebagai bentuk adaptasi untuk mencari makanan. Oke, yang pertama adalah burung pemakan biji-bijian. Burung pemakan biji-bijian, perhatikan paruhnya. Paruhnya pendek, namun dia kuat untuk memecah biji-bijian. Kakinya sangat kecil atau bisa kita katakan ramping untuk bertengger pada dahan pohon ketika mencari biji-bijian. Contohnya adalah burung pipit. Oke, paham ya? Paruhnya pendek, namun dia kuat. Kakinya langsing untuk bertengger. Contohnya adalah pipit. Berikutnya, burung pemakan serangga yang ada di pohon. Jadi perlu paruh yang kuat untuk melubangi pohon ataupun kulit pohon ya. Ini perhatikan paruhnya panjang, kemudian kuat dan runcing. Kakinya dia adalah kaki pemanjat untuk memanjat pohon. Perhatikan untuk kukunya juga tajam. Kaki pemanjat depan 2, belakang 2 ya. Jadi kakinya ada 4. Contohnya ada pelatuk, bukan kakinya 4 tapi jarinya ada 4. Contohnya adalah pelatuk mencari makanan serangga pada batang-batang pohon. Oke, berikutnya. Pemakan daging. Perhatikan, paruhnya dia runcing ya, tajam dan agak melengkung. Tujuannya adalah untuk mencabik-cabik mangsanya. Kakinya dia punya kaki yang pendek, kuat, melengkung tajam dan cakarnya kuat. Kukunya pendek tapi melengkung tajam. Dia untuk mencengkeram mangsanya ketika dibawa. Contohnya elang dan raja wali. Oke, berikutnya adalah burung. Ini adaptasi morfologi pada burung penghisap nektar.
itu kita lihat paruhnya panjang dan runcing. Untuk apa? Untuk menghisap nektar yang ada di bunga. Contohnya adalah burung kolibri, burung pemakan serangga atau nektar. Burung pemakan ikan, lihat paruhnya dia panjang, namun di bawahnya berkantong. Tujuannya untuk menangkap ikan. Contohnya nih, kakinya dia punya selaput pada kaki seperti pada bebek. Tujuannya untuk memudahkan ketika berenang di air. Contohnya adalah pelikan dan burung bangau. Berikutnya adalah burung pemakan cacing atau ikan-ikan kecil seperti bebek ya. Paruhnya dia berbentuk sudu, fungsinya untuk menyaring lumpur ya. Kemudian kakinya sama dengan pelikan dan bangau, memiliki selaput. Contohnya adalah bebek. Ini burung kakak tua. Perhatikan kakinya, dia kakinya sama dengan pelatuk, depan 2, belakang 2, namun ia adalah kakinya lebih kuat ya, sama-sama kaki pemanjat seperti pelatuk, namun lebih runcing kakak tua ya kukunya. Berikutnya ayam memiliki kaki pengais untuk mengais-ngais tanah saat mencari makan. Oke, berikutnya adaptasi morfologi bentuk mulut pada serangga. Sama, tujuannya adalah untuk mencari makan. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah mulut penusuk sekaligus penghisap. Dia adalah nyamuk. Mulutnya tajam dan panjang. Jadi tajamnya untuk menusuk, panjang untuk menghisap darah dari manusia maupun hewan lain. Yang pertama tadi mulut penusuk dan penghisap. Yang kedua, penggigit dan mengunyah. Dia adalah belalang. Jadi belalang memiliki rahang karena dia mengunyah, rahang atas dan rahang bawah. Ulang ya. Kalau nyamuk itu punya tipe mulut penusuk dan penghisap. Kalau belalang penggigit, dia menggigit daun-daun tanaman, dan pengunyah sehingga dia punya rahang. Penggigit dan pengunyah. Berikutnya yang mulut penghisap atau namanya proboscis. Yang menghisap adalah kupu-kupu menghisap madu. Mulutnya menyerupai belalai. Jadi ketika mau menyerap nektar, maka belalai itu dijulurkan. Namun ketika selesai maka digulungkan. Sebenarnya itu bukan belalai tapi mulut ya. Yang punya mulut proboscis adalah kupu-kupu. Berikutnya adalah mulut penyerap. Dia adalah siapa itu? Lalat, betul. Serangga yang punya mulut penyerap, mulutnya berbentuk seperti spons, tujuannya untuk menyerap makanan yang berbentuk cair. Makanya ketika nasi busuk dihinggapi lalat, itu nasinya sudah berair sehingga lalat lebih mudah untuk menyerapnya. Mohon maaf, ini belalang belum diganti ya. Diganti dulu lalat. Kita lanjutkan. Mulut meraut dan menghisap. Yang memiliki tipe ini adalah kutu. Meraut itu untuk melukai, melubangi tanaman, baru kemudian menghisap intisarinya. Sama ketika kalian lihat kutu pada rambut, itu juga tipe mulut meraut dan menghisap. Dia melukai dulu kulit kepala, kemudian menghisap darah pada kulit kepala ya. Oke, berikutnya mulut penjilat. Dia adalah lebah. Lidahnya panjang sama dengan kupu-kupu ya. Sama dengan kupu-kupu. Ya,
kita akan membedakan mimikri dengan kamuflase. Mimikri sudah kita kenal, penyesuaian diri terhadap lingkungan di mana ia berada. Jadi ada di tempat dulu baru dia menyesuaikan. Contohnya adalah bunglon. Namun berbeda dengan kamuflase. Kamuflase itu mirip dengan mimikri. Tuh lihat. Bunglonnya sama-sama hijau hinggap di daun yang hijau. Yang kedua, belalang ini hinggap pada daun yang hijau. Namun prosesnya berbeda. Kamuflase itu seperti untuk menipu mangsa agar dia nggak lihat ada hewan pada daun tersebut. Kalau kamuflase menyesuaikan dengan kondisi tempat sesuai tubuhnya. Jadi ada tempat berwarna hijau, belalang hijau, disitulah biar tidak tertangkap mangsa. Kalau bunglon itu kan berubah, tetapi kalau kamuflase tidak berubah, bisa dikatakan alamiah pembawaannya, tinggal dia mencari tempat yang sesuai dengan tubuhnya, itu kamuflase. Contohnya adalah belalang daun dan belalang sembah, itu untuk perbedaan mimikri dan kamuflase. Jadi saya ulang ya, kalau mimikri itu berubah tapi jangka waktunya hanya ketika ada di lingkungan tersebut. Namun kalau mimikri itu bentuknya dia seperti apa, maka dia akan mencari tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi tidak mengalami perubahan, namun menyesuaikan atau mencari tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Pembahasannya mudah-mudahan bisa dipahami. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.